Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sir, pernahkah Bapak dan Ibu merasa berjalan ke dapur tapi lupa untuk apa? Atau membaca koran, tapi di tengah jalan lupa apa yang tadi baru saja dibaca? Banyak orang bilang itu wajar karena sudah tua, tapi saya tidak percaya. Karena otak manusia bahkan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun masih bisa tajam, jernih, dan kuat. Asal kita tahu tiga hal yang memperkuatnya dan tiga hal yang diam-diam merusaknya setiap hari. Saya adalah Dr. Udi dan hari ini saya akan buka semuanya. Apa saja makanan, minuman, dan kebiasaan sederhana yang bisa jadi penyelamat otak Bapak dan Ibu. Atau justru diam-diam membuat kita makin lupa, makin lemah, makin hilang arah. Tonton sampai akhir, karena ini bukan hanya soal otak, ini soal harga diri, soal kenangan, dan soal cara kita menjalani usia tua dengan penuh martabat. Satu makanan diam-diam melemahkan otak, dan saya juga pernah terjebak. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Beberapa tahun lalu, saya menangani seorang pasien pria usia 66 tahun yang datang dengan keluhan yang sering dianggap wajar oleh orang seusia. Mudah lo, susah konsentrasi, ikason, serconin, cepat lelah secara. Dan yang paling membuatnya takut, ia pernah lupa jalan pulang ke rumahnya sendiri. Waktu itu saya tidak langsung memberi vitamin, obat, atau terapi apapun. Saya hanya tanya satu pertanyaan sederhana. Apa yang Bapak konsumsi setiap hari? Ternyata jawabannya seperti kebanyakan orang di usia 10 ke atas. Teh manis setiap pagi, roti putih saat sarapan cemilan, keripik di sore hari sambil menonton TV. Saya terdiam sejenak, bukan karena saya kaget, tapi karena ini adalah kesalahan umum yang sayangnya diam-diam mempercepat kerusakan otak tanpa kita sadari. 1. Karbohidrat olahan roti putih, kue, biskuit. Karbohidrat olahan langsung diubah tubuh menjadi gula darah. Ketika dikonsumsi terlalu sering, gula darah melonjak lalu turun tajam. Inilah yang membuat kita merasa mengantuk setelah makan, lelah tanpa sebab, chrononaikens, susah fokus, dan dalam jangka panjang mempercepat penuaan otak. Dr. Berg bahkan menyebut bahwa terlalu banyak karbohidrat adalah penyebab utama kabut otak brain fog, terutama pada lansia. Bapak dan Ibu, otak itu seperti mesin, tapi jika terlalu banyak diberi bensin buruk, maka mesinnya rusak. 2. Minum air secara berlebihan tanpa haus. Banyak orang tua berpikir harus memaksa diri minum 2-3 liter air per hari, padahal menurut Dr. Berg, ini bisa malah mengganggu elektrolit otak, khususnya natrium sodium. Akibatnya, sakit kepala, linglung, hemanedilism, gangguan keseimbangan, bahkan bisa memperburuk tekanan darah. Minum terlalu banyak tanpa rasa haus, merusak keseimbangan elektrolit alami otak. 3. Suplemen zat besi yang tidak perlu. Salah satu kesalahan fatal yang sering saya lihat, orang tua minum suplemen zat besi tanpa indikasi. Padahal zat besi tidak mudah keluar dari tubuh. Jika terlalu banyak, ia menumpuk di otak dan menjadi racun, menyebabkan peradangan, kerusakan jaringan otak. Risiko Alzheimer meningkat drastis. Jika ibu sudah menopause dan tidak kehilangan darah, maka tidak ada alasan untuk minum zat besi kecuali diarahkan oleh dokter. Di bagian pertama ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyadari bahwa banyak masalah otak bukan karena usia, tapi karena kebiasaan dan asupan yang keliru. Dan kabar baiknya, ada 3 zat alami yang bisa kita konsumsi setiap hari untuk mengaktifkan kembali otak, meningkatkan fokus, daya ingat, dan kejernihan mental bahkan setelah usia 70 tahun. Kita akan bahas satu persatu di bagian-bagian selanjutnya. 2 teh matahari minuman sederhana yang bisa mencerahkan otak lansia Pak Udi. Saya ini sudah tidak bisa lagi fokus. Mau baca koran saja bingung. Kalau ditanya cucu soal pelajaran, saya malah merasa bego. Kalimat ini keluar dari mulut Pak Rukman, 68 tahun, mantan guru matematika yang dulunya sangat jernih dan cepat berpikir. Saya tidak menyarankan suplemen, saya tidak menyuruh beli obat mahal.
Saya hanya bilang begini, coba Bapak minum teh matahari setiap hari selama seminggu, lalu kabari saya. Apa itu teh matahari? Resepnya sederhana sekali, tapi efeknya luar biasa. Ambil 1 galon sekitar 3-4 liter air putih. Masukkan 2-3 kantong teh herbal alami tanpa kafein. Taruh di bawah sinar matahari selama 1-2 jam. Biarkan matahari memancarkan infrared alami yang akan mengubah air menjadi structured water, air berenergi tinggi. Mengapa ini penting untuk otak menurut Dr. Berg? Minuman seperti ini lebih mudah diserap oleh tubuh, terutama oleh sistem saraf dan otak. Berbeda dengan air biasa, teh matahari ini mengandung fitonutrien alami dari daun teh, meningkatkan hidrasi sel otak secara mendalam. Tidak merusak elektrolit, justru membantu menyeimbangkan, memberikan efek menenangkan dan fokus bagi lansia. Saya tidak menyangka, Pak Udi, baru 4 hari minum teh itu. Saya bisa menyelesaikan TTS di koran pagi sampai selesai lagi. Pak Rukman, sambil tersenyum penuh haru. Kenapa teh ini efektif menghidrasi otak secara lembut tanpa membanjiri tubuh dengan air berlebihan? Mengandung senyawa tanaman alami seperti flavonoid, antioksidan, dan polifenol yang melindungi sel otak dari stres oksidatif. Tidak mengandung gula, menjaga kestabilan gula darah, menjaga kejernihan mental. Jenis teh yang bisa digunakan. Teh chamomile menenangkan saraf teh rosemary. Meningkatkan daya ingat teh peppermint, menyegarkan pikiran. Teh jahe melancarkan sirkulasi darah ke otak. Bapak dan Ibu, otak kita bukan butuh banyak air, tapi butuh air yang benar. Air yang membantu otak bernafas dan tenang kembali. Jangan anggap remeh resep sederhana ini. Karena dalam kesederhanaan itulah, banyak orang menemukan kembali ketenangan dan kejernihan pikirannya tanpa obat kimia, tanpa biaya mahal. Lanjut ke bagian 3, nutrisi dari alam yang mengangkat kabut otak dan kembalikan semangat belajar di usia 70-an. Bagian 3, kalium mineral, penenangkan otak yang sering terlupakan. Saya pernah bertemu seorang ibu berusia 70 tahun yang selalu tampak cemas dan gelisah. Padahal ia tidak sedang punya masalah besar, tapi pikirannya selalu kacau. Lupa perbaikan ng barang, susah tidur, jantung sering berdebar tanpa sebab, dan bahkan sempat berpikir ia terkena demensia dini. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata masalahnya bukan di otaknya tapi di dapurnya. Wah, ibu ini hampir tidak pernah makan sayur segar, tidak ada pisang, alpukat, atau bayam dalam menunya. Dan itulah awal mula turunnya kadar kalium potasium dalam tubuhnya. Mengapa kalium penting untuk otak lansia? Menurut Dr. Berg, kalium adalah elektrolit utama untuk ketenangan saraf dan kejernihan pikiran. Kekurangan kalium bisa menyebabkan kabut otak, brain fog, perasaan cemas dan mudah panik, susah tidur, gangguan endap konsentrasi, dan tekanan darah yang naik turun tak terkendali. Kalium bekerja sebagai penenang alami otak, membantu menghantarkan sinyal listrik antar sel saraf dengan lebih stabil. Sumber kalium alami terbaik bayam dan sayuran hijau. 1 cangkir bayam mengandung sekitar 400 ml kalium. Alpukat mengandung lemak sehat dan kalium tinggi. Pisang matang mudah dicerna dan membantu otak tetap waspada. Tomat segar and jus, tomat alami. Air kelapa muda murni elektrolit lengkap, termasuk kalium. Rekomendasi harian tubuh lansia membutuhkan sekitar 4 kalium per hari. Tapi kenyataannya, banyak orang hanya mengonsumsi setengahnya saja. Padahal cukup dengan serbasur urinen, 1 mangkuk sayur bayam, sewigirum, sebuah alpukat, 1 buah pisang, sudah bisa memenuhi 60% kebutuhan harian kalium. Kalium itu seperti guru tenang di dalam kelas pikiran kita. Ia tidak ribut, tapi menjaga agar semuanya tetap berjalan tertib. Setelah saya bantu perbaiki pola makan si ibu tadi dengan menambahkan lebih banyak kalium, hasilnya mencengangkan. Tidur jadi lebih nyenyak. Kepanikan hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa pikirannya jernih saat bangun pagi. Jadi,
Bapak dan Ibu, sebelum berpikir terlalu jauh soal penyakit otak, coba dulu perbaiki asupan mineral seperti kalium. Karena terkadang, ketenangan pikiran bukan soal usia atau pikiran itu sendiri, tapi soal apa yang kita makan setiap hari. Lanjut ke bagian 4, probiotik alami untuk otak. Bagaimana mikroba usus mengatur ingatan dan suasana hati? Kita, 4, otak kedua dalam perut. Bagaimana mikroba usus mengendalikan ingatan dan suasana hati? Saya tidak pernah menyangka, Pak Udi, setelah saya perbaiki pencernaan, saya jadi lebih sabar, pikiran saya juga tidak seberantakan dulu. Padahal awalnya saya hanya ingin sembuhkan maag. Itu pengakuan jujur dari Bu Rini, usia 63 tahun. Ia datang dengan masalah lambung dan sembelit, tapi ternyata yang berubah justru otaknya. Lebih mulia kami, Ustaz saya mengingat, tidak mudah marah nih, Sonakim. Sunas suasana ani hati lebih tenang. Dan tidak lagi merasa seperti hidup dalam kabut. Apa yang saya sarankan padanya waktu itu sangat sederhana. Buat yogurt probiotik alami di rumah. Hubungan usus dan otak the gut-brain connection. Menurut Dr. Burke dan banyak penelitian terkini, lebih dari 90% serotonin hormon kebahagiaan diproduksi di usus bukan di otak. Selain itu, bakteri baik di usus juga membantu produksi vitamin B kompleks terutama B1 yang penting untuk daya ingat, mengendalikan peradangan otak, mengurangi stres oksidatif yang mempercepat penuaan otak, meningkatkan komunikasi antara sel saraf melalui sistem saraf entrik, saraf usus. Masalahnya, banyak orang tua kehilangan bakteri, baik faktor yang membuat bakteri baik di usus hancur. Konsumsi antibiotik bertahun-tahun, makanan olahan dan gula. Tidak pernah konsumsi serat larut, tidak makan makanan fermentasi. Dan akibatnya adalah otak terasa lamban. Perubahan itu perubahan suasana hati tanpa sebab, kecemasan kronis, warna cerais, bahkan gejala mirip depresi dan Alzheimer. Solusi alami buat probiotik sendiri. Saya sarankan Bu Rini untuk membuat yogurt probiotik rumahan dengan strain bakteri tertentu. Menambahkan sedikit serat dari pisang hijau, oats, atau umbi-umbian. Menghindari gula dan susu manis olahan. Dalam 3 minggu, ia merasakan perbedaan besar dalam pencernaan, kualitas tidur, dan kejernihan pikiran. Dan yang paling membuat saya terharu, ia bilang, saya tidak takut tua lagi. Pak Udi, saya merasa otak saya masih bisa belajar. Zat yang harus diwaspadai antibiotik. Tanpa indikasi, saya perlu ulangi, jangan minum antibiotik sembarangan. Setiap antibiotik bisa menghancurkan flora usus yang menjaga otak tetap sehat. Bahkan jika mikroba kembali, jumlah dan jenisnya tidak akan sama seperti semula. Hei Bapak dan Ibu, jika ingin menjaga ingatan dan kejernihan pikiran di usia 70 tahun, jangan hanya fokus pada vitamin dan makanan untuk otak. Mulailah juga dari perut, dari dalam, tempat di mana otak kedua kita tinggal. Lanjut ke bagian 5 kesimpulan N1. Hal sederhana yang saya lakukan setiap hari untuk jaga otak tetap tajam di usia 60+. 5 kunci otak tajam di usia tua, bukan suplemen mahal, tapi kebiasaan sederhana yang konsisten. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, yang saya cintai. Setelah puluhan tahun saya belajar tentang otak, bertemu dengan ribuan pasien, membaca hasil scan, memeriksa darah, hingga menatap mata mereka yang khawatir karena takut pikun. Saya menyadari satu hal. Otak bukan sekadar organ berpikir, otak adalah tempat berdiamnya harga diri, kenangan, dan jati diri kita. Dan setiap kali otak kita melemah, kita tidak hanya kehilangan ingatan, kita kehilangan arah, kita kehilangan kendali. Kita merasa terasing di dalam tubuh kita sendiri. 3 hal yang diam-diam merusak otak di usia 60-an. Mari kita ulang sebentar. Karbohidrat olahan dan gula tersembunyi membuat otak ngantuk dan cepat tua. Kebiasaan minum berlebihan saat tidak haus merusak keseimbangan elektrolit penting. Suplemen zat besi tanpa indikasi medis menumpuk di otak dan memicu peradangan. Ketiganya sering dianggap sepele. Padahal ketiganya jika dibiarkan bertahun-tahun dapat membuat seseorang yang dulunya cerdas berubah menjadi pelupa dan mudah marah. Saya pernah melihatnya sendiri.
bahkan pada guru, pengusaha sukses, pensiunan dokter sekalipun. 3 kebiasaan yang dapat menyelamatkan otak lansia. Mari kita kenang kembali 3 sahabat terbaik otak di usia lanjut. 1. Teh matahari dan air structured. Minuman sederhana ini bukan hanya menenangkan, tapi memberi energi hidup ke sel otak. Bukan soal teh mahal, tapi soal cahaya matahari, waktu menyeduh, dan niat saat meminumnya. Saya minum teh ini setiap pagi, bukan hanya untuk tubuh saya, tapi untuk menghormati tubuh saya yang sudah melayani saya puluhan tahun. 2. Kalium dari alam penyeimbang saraf. Kalium bukan sekadar mineral, ia adalah rem tangan ketika pikiran kita berlari terlalu cepat. Ketika saya merasa gelisah, saya tidak cari kopi, saya ambil pisang atau alpukat, duduk sebentar, dan tarik napas. Itu cukup untuk membuat dunia saya terasa lebih damai. 3. Probiotik alami kawan usus. Pelindung otak dari usus yang bersih, lahir ketenangan dan kejernihan. Saya membuat yogurt sendiri, mencampurnya dengan sedikit madu, lalu membiarkan bakteri baik bekerja seperti tentara penjaga gerbang pikiran saya. Ibu saya dulu sering berkata, kalau perut bahagia, kepala juga ikut bahagia. Dan saya kini tahu, itu bukan sekadar pepatah, itu sains. Kebiasaan 1 menit yang saya lakukan. Setiap hari jika saya hanya boleh memberi 1 nasihat untuk jaga otak, tetap tajam, maka jawabannya bukanlah vitamin, bukan makanan, bukan olahraga. Tapi ini setiap pagi sebelum saya membuka handphone, sebelum saya memikirkan apapun, saya duduk diam 1 menit. Saya katakan pada diri saya, hari ini saya akan menghargai otak saya. Saya akan memperlakukan dia seperti sahabat terbaik saya. Saya tidak akan memaksanya, saya tidak akan mengotorinya. Saya akan memberinya makanan, air, dan waktu untuk beristirahat. Bapak dan Mam, otak tidak minta banyak. Otak hanya minta kita mendengarkannya. Penutup, jangan takut tua. Tapi takutlah jika kita menyerah. Menjadi tua bukan kutukan. Menjadi tua adalah hadiah yang tidak semua orang sempat terima. Tapi bagaimana cara kita menjalani usia tua? Itulah pilihan. Apakah kita ingin melewatinya dalam kabut, dalam bingung, dalam kemarahan, karena tidak bisa mengingat nama anak sendiri? Atau, apakah kita ingin menyambut usia 70-an dengan kepala tegak, dengan memori yang masih hidup, dan dengan semangat untuk belajar hal-hal baru? Saya tahu jawabannya ada di hati Bapak dan Ibu. Dari hati saya, sebagai seorang dokter dan sebagai seorang anak yang menyayangi orang tuanya, saya mohon jagalah otak Bapak dan Ibu mulai hari ini. Bukan dengan suplemen mahal, tapi dengan kasih sayang kepada diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat, tenang, dan terus berpikir jernih sampai usia 9, bahkan 100 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Udi